Shalom, kita mau masuk kepada aktivitas baru hari ini, tetapi sebelumnya Tuhan mau menyapa kita lewat firman-Nya, maka kita bernyanyi dari buku ND nomor 757 ayat 1. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonik pasal 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih yang mengasihi dari Allah. Dalam bahasa Batak, alai anggo haholongan ni rohani dongan, dang harurikot pasingotok kutuhamu, ai nunga diajari debata hamu masih haholongan. Lebih sungguh untuk hidup kudus. Jemaat yang dibangun Paulus didasarkan pembebasan Yesus Kristus dari kuasa dosa dan kematian. Itu berarti hal-hal dan perlakuan yang akan melahirkan dosa harus dijauhi. Sehingga jemaat itu sungguh-sungguh menjadi jemaat di hadapan Tuhan. Salah satu perilaku yang membuat dosa cemar di hadapan Tuhan adalah hidup dalam percabulan. Sementara masyarakat Makedonia yang ada di sekitar jemaat Tesalonik membiarkan dirinya diperbudak nafsu dan hidup cemar. Bahkan hidup dalam kecemaran dan percabulan bukanlah menjadi hal yang tabu atau dianggap mempermalukan diri sendiri lagi. Melihat kenyataan hidup masyarakat yang sedemikian, maka Paulus menekankan pengajarannya tentang hidup kudus. Pengajaran Paulus tentang kerajaan Allah ditekankan pada kekudusan dan mengutip perkataan Allah yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 44 demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Paulus menyampaikan bahwa jemaat Tesalonik sudah mendengar pengajaran tentang hidup berkenan di hadapan Allah yang disampaikannya. Hanya saja Paulus meminta agar seluruh jemaat harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup dalam iman yang mengajarkan kekudusan tersebut. Dan kehidupan baru yang diperlihatkan jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan menjadi gaya hidup baru dan pasti akan menarik perhatian masyarakat. Dan biarlah Roh Kudus bekerja atas mereka untuk mengikut kebenaran dan kekudusan yang menjadi pola hidup kekristenan. Paulus tidak merasa perlu lagi mengulang pengajaran bagaimana layaknya hidup seorang yang percaya. Dan tentu sama halnya kepada kita pun, Paulus tidak perlu lagi mengulangi pengajaran tentang hidup yang berkenan kepada Allah tersebut. Kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan kebenarannya diminta untuk melakukan hidup yang berkenan itu sungguh-sungguh. Terlebih menekankan kekudusan diri. Kekudusan dalam rumah tangga,
kekudusan dalam jemaat. Sebab persekutuan orang percaya adalah penampakan kerajaan Allah di dunia ini. Maka lakukanlah kekudusan itu. Amin. Kita berdoa. Sempurna sukacita kami Tuhan dalam kehidupan setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Jika kekudusan hadir dan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Karena Engkau Bapa kami kudus. Engkau juga Bapa menginginkan anak-anak-Mu, kami semuanya hidup kudus. Inilah kami Bapa. Anak-anak-Mu yang telah Engkau tahirkan lewat darah Yesus Kristus Tuhan kami. Darah itu yang menyucikan kami. Dan darah itu pula yang melayakkan kami boleh hadir dalam hadirat-Mu. Sekalipun lewat peribadatan virtual seperti ini. Tapi kami yakin dan percaya itu nyata dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu adalah kebahagiaan hidup kami. Untuk pelita dan penuntun hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini juga Bapa, kami mau melakukan hidup kudus di hadapan-Mu. Bersama dengan nama-Mu dan bersama dengan kemuliaan-Mu. Itulah yang tertanam dalam hati kami setiap orang. Maka layakkan kami Bapa sebagai persembahan di pelataran-Mu. Karena Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.